Halo para pecinta sepak bola, jumpa lagi di BSSB. Harapan besar masyarakat Indonesia untuk melihat timnas U20 melangkah lebih jauh pupus sudah. Dalam laga yang digelar di Stadion Internasional Giza, Uzbekistan, Garuda Muda harus menelan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah Uzbekistan U20. Tentu saja kekalahan ini sontak memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola tanah air, terutama di media sosial, di mana nama pelatih timnas U20 Indra Safri saat ini menjadi sasaran kritik pedas. Sejak awal laga, timnas Indonesia tampak kesulitan menembus pertahanan Uzbekistan yang tampil disiplin dan agresif. Buruknya organisasi permainan dan minimnya kreativitas serangan membuat pasukan Garuda Muda hanya bisa bertahan tanpa mampu memberi ancaman berarti. Akibatnya, 3 gol tanpa balas bersarang di gawang Indonesia mencerminkan perbedaan kualitas permainan yang mencolok. Setelah peluit panjang berbunyi, media sosial langsung dipenuhi berbagai komentar tajam dari netizen. Banyak yang mempertanyakan kualitas strategi yang diterapkan oleh pelatih timnas U20 Indra Safri, yang dinilai gagal membangun tim yang kompetitif. Beberapa netizen bahkan menyesalkan keputusan PSSI yang tidak lagi mempercayakan timnas U20 kepada Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya sukses membawa timnas muda tampil kompetitif di berbagai turnamen internasional. Sejak Shin Tae-yong tidak lagi menangani timnas U20, performa tim terlihat mengalami penurunan drastis. Di era Shin Tae-yong, meski menghadapi lawan berat, timnas U20 kerap menunjukkan semangat juang yang tinggi dan organisasi permainan yang lebih baik. Hal ini berbeda dengan pertandingan tadi malam, di mana timnas terlihat kehilangan arah dan tanpa pola permainan yang jelas. Kalau masih dipegang Shin Tae-yong, mungkin hasilnya tidak seperti ini. Tim ini kehilangan karakter bermainnya, tulis salah satu netizen di Twitter. Beberapa lainnya juga menyesalkan kebijakan PSSI yang memecat Shin Tae-yong dari kepelatihan timnas. Kalian pikir Shin Tae-yong itu biasa saja? Lihat hasilnya sekarang. Kita mundur lagi ke zaman kegelapan, ujar seorang supporter kecewa di Instagram. Dan ini beberapa reaksi dari netizen tentang timnas U20. Mari kita saksikan. Apakah ini kita masuk di era-era kegelapan? Ya, permainan gak jelas, main asal main, umpan asal umpan, permainan long ball, gak ada filosofi permainan. Apakah permainan seperti ini, ya kan, dan keinginan seperti ini yang diinginkan Bung Toel sama Coach Justin? Apakah sepak bola seperti ini, filosofi gak ada? Ya enggak, permainan di depan juga bingung mau apa, umpan pada salah, main long ball. Gak ada seni dalam sepak bola itu seperti ini. Kita sebagai pecinta sepak bola melihat ini masuk ke era kemunduran atau ke era kegelapan seperti tahun 2010 seperti dulu. Apa kalian gak ingat sama ini ya? Sama coach yang ini yang bisa merubah semuanya menjadi lebih indah, ya kan, dengan permainan yang sangat menyenangkan dan enak ditonton. Gila permainan ini, pemain pun aja malas lari loh. Pemain malas lari, pemain umpan asal, kayak pemain tuh gak ada semangatnya dalam bermain. Apakah kalian masih berharap lebih dengan timnas era sekarang? Kalau gue sendiri sih enggak ya, karena dilihat dari permainan barusan, pemain kita gak ada semangat-semangatnya sih. Gimana? Menurut kalian? Butuh evaluasi atau memang kita masuk ke era kegelapan? Tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan heran kalau sesuai prediksi kita, timnas Indonesia U20 beneran kalah atas Uzbekistan malam ini dengan skor akhir 3-1. Yaps, otomatis dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 gagal lolos ke partai perempat final Piala Asia U20. Dan dengan hasil ini juga udah dipastikan timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Safri juga gagal ke Piala Dunia U20 2025. Kira-kira pundit yang kemarin yang bilang bahwasanya saat kita kalah melawan Iran itu adalah kesalahan pemain karena pemain Iran tinggi-tinggi. Nah, untuk malam ini mungkin pundit ini lagi bingung mau cari alasan apa lagi karena pemain pendek pun bisa cetak gol dari sundulan. Yaps, gol ketiga kalau kalian lihat, pemain Uzbekistan menciptakan gol dari sundulan guys. Dan kita bisa lihat sama-sama, fisik dari para pemain Uzbekistan itu tidak tinggi-tinggi. Tapi kenyataannya apa guys? Kita tetap kebobolan. Kira-kira pundit itu mau alasan apa lagi nih? Apakah dengan hasil ini bukan salah pelatih lagi?
Jadi kira-kira salah siapa ya guys? Kita kalah lagi. Yaps, kalau kesimpulan menurut aku pribadi, sebenarnya timnas Indonesia U20 itu bukannya tanpa peluang. Di babak kedua kita pun menciptakan beberapa peluang, tapi sayangnya adalah finishing kita yang masih kurang. Sangat berbeda dengan para pemain Uzbekistan yang ketika dia mendapatkan peluang, dia mampu memanfaatkan peluang itu menjadi gol. Dan atas kegagalan ini, Coach Indra Syafri wajib mempertanggungjawabkan dan wajib dievaluasi. Karena dengan TC yang cukup panjang hampir setahun, hasilnya kita tetap gagal guys. Kalau menurut kalian gimana melihat kegagalan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Semua yang anti STY masuk paret. Ya, semua pihak yang anti STY, yang benci STY, yang kemarin minta STY out, semuanya masuk paret. Kenapa masuk paret? Karena Goa penuh. Kemarin kan timnas U20 kalah 3-0 dari Iran. Mereka semuanya masuk Goa. Nah, sekarang Indonesia kalah 3-1 dari Uzbekistan dan tersingkir dari Piala Asia. Jadi orang-orang ini akhirnya masuk ke paret karena Goa udah penuh. Nah, ada sebagian tuh nggak dapat kebagian tempat di Goa, nggak dapat kebagian tempat di paret. Akhirnya daripada mukanya malu, mereka menyalahkan STY. Kenapa Indonesia kalah? Semua ini gara-gara salah STY. Kenapa salah STY? Iya, soalnya STY kan tahun 2023 ketika melatih itu berhasil menahan imbang Uzbek. Padahal Uzbek adalah juara di turnamen itu. Uzbek diperkuat oleh Kusanov yang sekarang main di Manchester City. Jadi ekspektasi fans timnas terhadap timnas sekarang itu ya tinggi, minimal imbang. Ketika Indonesia kalah dan tersingkir, akhirnya dikritik habis-habisan lah. Makanya mereka nyalakan STY. Gara-gara STY, ekspektasi supporter timnas jadi tinggi. STY yang salah. Oh iya, STY memang salah ya kan? Salah STY, bukan salah pelatih. Coba kalian cek paret kalian wey. Siapa tahu paret kalian penuh sama orang-orang ini ya. Salam di Mateo. Bukan salah pelatih. Oke guys, yang belum follow gue jangan lupa follow gue dulu karena gue lagi ngejar 200.000 followers. Tolong dibantu, let's go. Oke, timnas Indonesia U20 harus puas dengan skor kalah 3-1 atas Uzbekistan pada lanjutan Piala Asia U20. Padahal saat halftime timnas kita imbang nih 1-1 dan jujur di pertandingan ini sebenarnya timnas kita awalnya nih babak pertama bermain dengan cukup baik ya, bahkan bisa menyerang, bisa pegang bola. Ini lagi Marcelinus sama Ola mainnya bagus banget di babak pertama, gue kaget. Jens Raven menjadi pencetak gol pertama timnas kita di Piala Asia U20 kali ini, memanfaatkan asis manis dari Marcelinus sama Ola. Tapi nih ya, aduh, di babak kedua kok hilang lagi tuh taktik ya kan? Kita malah kebobolan 2 gol dan kali ini gimana nih? Bukan salah pelatih lagi apa gimana? Karena kita kebobolan udah 6 gol di turnamen ini ya, dan 5 golnya itu dari crossing guys ya kan? Gimana ya? Gue bingung apa nggak pernah dilatih untuk menghalau set piece kah? Gue nggak tahu deh. Karena ya, jujur gue bingung aja. Bayangin 6 kali kebobolan 6 gol, 5-nya itu dari crossing ya kan? 4-nya sundulan, 1-nya salto. Kalau sampai udah sekarang nggak ada evaluasi lagi atau gimana lagi, gue nggak paham lagi sih. Gimana komentar kalian guys? Coba kalian komen, yuk kita komen. Let's go! Berakhirlah sudah perjuangan timnas U20 ya adik-adik kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 melalui Piala Asia U20 ini karena harus mengakui keunggulan Uzbekistan 3-1. Mari kita bahas boy. Terdapat beberapa perubahan ya di starting line up, dimana salah satu hal paling kocak menurut gue di pertandingan ini itu adalah mencadangkan Welber, satu-satunya pemain kreatif yang kita punya, tapi dicadangin. Gue nggak tahu kenapa ya. Menurut gue di babak pertama ya, secara overall babak pertama nih udah jauh lebih oke dibandingin lawan Iran kemarin. Dan gol dari Jens Raven yang menurut gue gol yang sangat striker banget ya. Gue kira udah ngasih harapan gitu boy. Dan peran dari Vavaseva sebagai libero menurut gue cukup oke ya. Ini gue masih sambil reaction nih boy. Udah gue puji-puji nih taktiknya di babak pertama nih. Tapi baru mulai 2 menit kegolan lagi. 2 gol dari bola atas. Berarti secara overall ya 2 pertandingan ini udah ada 4 gol dari bola atas. Masih bukan salah pelatih tuh. Masa nggak belajar sih boy? 4 kali kegolan dengan cara yang sama tuh gak masuk akal coy. Ya dan dengan hasil ini timnas kita harus out dari turnamen dan harus melupakan Piala Dunia U20 untuk tahun depan. Sayang ya, padahal kalau misalnya kita lolos ke Piala Dunia ini bionya Pak Sapri bakal nambah nih. Saran dari saya ya Bapak PSSI semua yang ada di sana. Ini ya gue yakin sih mayoritas masyarakat Indonesia setuju ya harusnya. Terima kasih Pak Sapri udah membawa gelar-gelar yang ada di bawah ini. Tapi kita harus move forward boy. Udah saatnya diganti menurut gua.
Terima kasih juga buat para pemain yang udah berjuang ya. Gue tau emang sulit ya, sulit banget ya bermain tanpa taktik itu sulit banget. Kadang gue mikir gini ya boy, kok bisa mempertahankan yang nggak seharusnya dipertahankan, tapi melepas yang seharusnya nggak dilepas. Aneh emang Federasi Pantai Gading boy. Menurut kalian gimana? Tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa follow update selanjutnya. Bye. Selesai. Dan kalau kita sedikit mungkin kalau gue boleh membandingkan dengan turnamen 2 tahun lalu ya di Uzbekistan, berarti ini penurunan kan? Penurunan karena belum dapat poin dan secara kebobolan juga kita lebih banyak kali ini. Waktu itu tuh kalau nggak salah kita kebobolan 2-3 kok. 3 kali doang kita kebobolan. Jadi 2-0 dari Irak, satu lagi kalau nggak salah kebobolan 1, terakhir 0-0 dari Uzbekistan. Bahkan lawan Uzbekistan waktu itu kan kita 0-0. 0-0, betul. Sekarang kita kalah 3-1. 3-1. Gitu. Jadi ya Penurunan ya. Penurunan. Dan Penurunan. ya dengan TC yang begitu lama kemana-mana, dengan privilege dan kemewahan yang didapat, ya gua rasa harus ada evaluasi sih. Silahkan silahkan dijawab sendiri apa makna evaluasi, tapi ya harus ada evaluasi jelas. Karena kita nggak bermain sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan begitu panjang. Mana nih yang kemarin pudit-pudit yang mendesak STY itu keluar guys? Keluar juga dong sekarang pas Indonesia dalam terpuruk nih keluar. Kalian kritik IS gimana? Sudah kuduga guys, permainan ini lawan Uzbekistan Indonesia bakalan kalah lagi guys. Karena kenapa? Karena gua ngelihat lawan Iran kemarin di Indonesia tuh nggak ada pola penyerangan gitu loh, nggak ada strateginya menurut gue ya. Dapat bola dari belakang ke sayap kiri atau sayap kanan, terus ke tengah lagi, terus nggak ada umpan terobos, nggak ada umpan 1-2, yang ada umpan long ball gitu-gitu. Ya kembali lagi ke timnas era kegelapan lah guys ya menurut gue. Sebenarnya gue ini mau tidur juga sih, tapi kayak gatel banget gue harus reaction. Ini dia komentar Pak Erick Thohir usai timnas Indonesia dibantai oleh Uzbekistan guys. Sebuah pelajaran berharga untuk timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan. Sempat bangkit saat Jens Revan mencetak gol penyeimbang, namun timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1. Program timnas U20 ini harus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior guys. Ya menurut gua betul Pak, timnasnya harus dijaga, tapi pelatihnya harus diganti Pak. Karena kenapa? Karena menurut gua Coach IS ini cocoknya ngelatih Piala AFF aja Pak. Kalau di Piala Asia ya kasih aja lah pelatih dari luar negeri Pak. Kok bisa? Udahlah langsung pulang aja, langsung angkat koper, gak usah main sama Yamin. Ya, timnas Indonesia gugur di Piala Asia U20 setelah kalah telak 3-1 atas Uzbekistan. Gila pada pertandingan ini, tahu nggak? Sumpah sangat mengecewakan sekali. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada laga kedua di Piala Asia U20, timnas Indonesia harus mengalami kekalahan untuk kedua kalinya dan saat ini kalah saat melawan Uzbekistan 3-1. Dan dengan kekalahan ini, timnas Indonesia fix dan udah jelas-jelas gugur dari Piala Asia. Karena meskipun nanti timnas Indonesia menang saat melawan Yaman 10-0 bahkan 100-0, timnas Indonesia sudah gugur dan tidak ada harapan. Bukan udah langsung pulang aja udah. Pertanyaannya siapa yang perlu disalahkan? TC udah berbulan-bulan tapi hasilnya nihil. Kirain Indra Sapri beneran menyimpan kekuatan penuh di ajang ini, tapi sayangnya gara-gara simpenan nyimpen gak tahu di mana, Indra Sapri sampai sekarang gak menemukan taktik yang sebenarnya yang disimpan kemarin. Gimana menurut kalian dengan hasil pertandingan ini? Tulis di komentar. Indra Sapri out, udah gak ada kesempatan lagi, udah gak ada alasan lagi, udah gak ada yang bisa diharapin lagi. Maksudnya tuh target yang diberikan PSSI pun jauh dari kata tercapai. Jadi ya apa yang mau diharapin, udahlah kasih kesempatan pelatih lain buat melatih. Indra Sapri ini kalau mau coba latih Vietnam atau Malaysia tuh, mereka masih butuh Piala AFF. Aduh capek anjir. Ini TC 1 tahun nih nggak ada impactnya anjir, bukannya
strateginya makin matang malah makin amburadul. Maksudnya itu kan ini TC ya, yang dari tahun kemarin ini udah 1 tahun nih, udah mau 12 bulan. TC itu lawannya itu bukan Semen Padang, bukan Semen Padang, bukan klub-klub Liga 1, bukan. Itu lawannya itu sekelas piala yang main di Piala Asia kayak tim kuat Eropa kayak Romania, terus mana lagi Itali dulu tuh, terus lawan Korea Selatan juga, lawan Argentina. Pokoknya klub TC kemarin yang udah dijalani selama 1 tahun oleh Indra Sapri dan geng, itu lawannya tim-tim yang top pokoknya. Itu harusnya bisa kita tuh belajar di sana, matengin taktik. Tapi kan kebukti aja sekarang nih, lawan Uzbekistan yang kemarin alasannya lawan Iran pemain kita pendek, sekarang melawan Uzbekistan yang pemainnya Uzbekistan pendek, kita tetap kebobolan di bola atas. Udahlah anjir, udah gak ada harapan Bung Indra. Timnas Indonesia resmi tersingkir dari Piala Asia U20 setelah dikalahkan 3-1 atas Uzbekistan. Timnas U20 ini sudah kebobolan 6 gol dan 4 diantaranya melalui heading. Heran, kenapa malas banget sama yang namanya lompat ya? Apa, mau nyalain postur badan? Itu yang ngegolin pemain Uzbekistan bisa dibilang pendek-pendek loh. Dan ini kekalahan kedua Timnas U20 ya. Udah TC berbulan-bulan, malah jadi bulan-bulanan. Terus ini salah siapa? Ya jelas bukan salah pelatih ya, karena pelatih tidak boleh disalahkan guys. Salahin aja pemain Uzbekistan, kenapa jago-jago. Yang menjadi pertanyaan, apakah federasi akan berlaku adil ya? Soalnya Coach Indra Safri ini bisa dibilang tidak mencapai target. Gagal lolos semifinal Piala Asia, gagal juga ke Piala Dunia U20. Jika PSSI adil, seharusnya Coach Indra Safri itu sudah dipecat karena udah jelas tidak mencapai target. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di bawah video ini. Mari kita diskusikan bersama demi kemajuan sepak bola Indonesia. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.